Baik, kita buka kegiatan kita di pagi menjelang siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali secara virtual bersama-sama untuk melanjutkan kuliah kita di mata kuliah statistika di pekan ke-15 itu. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat sehingga semua tugas, semua aktivitas bisa kita selesaikan dengan baik dan hasilnya pun juga mudah-mudahan maksimal. Baik, sebelum kita mengadakan diskusi atau kegiatan utama dari kuliah kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa kita cukupkan. Baik, pada pekan kemarin ya kita sudah bersama-sama mengkaji atau mempelajari analisis regresi korelasi sederhana dengan menggunakan Excel. Kita bantu dengan tabel-tabel yang diperbantukan ya, dari data X dan Y kita cari X, hasil kali X dan Y, X kuadrat, Y kuadrat, kemudian kita masukkan dalam persamaan sehingga kita bisa mendapatkan persamaan regresi Y sama dengan A plus BX. Demikian juga kita bisa menghitung signifikansi pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu dengan istilahnya uji pengaruh ya. Jadi teman-teman, uji pengaruh itu analisisnya yang tepat adalah uji regresi dan juga korelasi. Nah, di sini sebelum masuk kepada regresi ganda, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Silahkan. Belum ada, Pak. Belum ada ya, baik. Kita teruskan kembali ya. Kita buka, kita akan melanjutkan analisis regresi yang ganda. Nah, begini teman-teman ya. Jadi pengembangan dari analisis regresi sederhana yang cuma Y sama dengan A plus BX. Nah, misalkan kasusnya variabel bebasnya itu banyak ya. Misalkan di sini ada variabel bebasnya ada X1 dan X2 ya. Maka kalau kita analisis dengan regresi maka nanti yang kita harapkan persamaannya adalah Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2 itu. Jadi ini adalah tergantung untuk dua variabel bebas. Kalau tiga variabel bebas maka tambah ya B1, B2 dan B3. Jadi nanti sama dengan teknik sebelumnya, teman-teman diminta untuk mencari nilai konstanta A, konstanta B1, konstanta B2. Kita nanti hanya mempelajari yang regresi ganda dua variabel bebas. Itu tidak sama dengan 3 atau lebih. Nanti kalau lebih banyak variabel bebasnya 3 atau lebih, nanti teman-teman mengerjakannya dengan aplikasi komputer. Nah, maka di sini teman-teman, ini kan ada data X1, X2, ini data utamanya adalah X1, X2, dan Y. Itu data utama. Jadi di sini adalah analisis regresi ganda. Nah, di sini kita butuh persamaan apa? Ini persamaan 1, sigma Y. Nanti gini ya, ini tetap pakai tabel bantuan ya. X1 maka butuh X1 kuadrat. X2, X2 kuadrat. Kemudian Y, kemudian X1 kali Y, X2 kali Y. Nah, ini nanti diselesaikan dengan Excel, di bagian bawahnya cari jumlah ya, atau sama dengan sum. Ini di blok, di enter, drag sini semua ketemu. Nah, di sini sigma Y
ya berarti data yang sini sama dengan N, jumlah datanya ada berapa, kali dengan A, ditambah B1 sigma X1, ditambah B2 sigma X2. Ini persamaan 1. Persamaan 2 sigma X1Y sama dengan A sigma X1 tambah B1 sigma X2 kuadrat ditambah B2 sigma X1 kali X2. Itu. X1 sigma dari X1 dan X2. Nanti kalau misalkan di sini ada yang datanya butuh tambahan, ya ini kan ada kali X1 dan X2 kan, ini kan belum ada, maka di sini tambahkan saja. Tambah insert kolom ya X1 kali X2. Sehingga intinya apa teman-teman? Ini kan kita mencari 3 persamaan. A, B1 dan B2. Kita akan mencari dengan cara apa? Substitusi. Ya, dengan cara substitusi atau eliminasi. Maka kita butuh 3 persamaan. Nah, seperti ini caranya. Jadi di sini dengan tabel bantu akan mendapatkan 3 persamaan, kita olah. Gitu. Nah, kemudian cara tadi bisa kita sederhanakan, yaitu dengan cara apa? Dari ini kita butuh A, B, C, D, E, F. A itu apa? N sigma X1 Y. Sigma X1 kali sigma Y. Ya kan? B, N kali sigma X2. Di sini X2 kuadrat ya. Jadi X2-nya itu kuadratkan semua baru di sigma atau dijumlahkan. Ini kurangi sigma X2 dikuadratkan. Yang C, N, sigma X1, X2. Jadi kali dulu baru dijumlahkan sigma X1 kali sigma X2. Intinya adalah persamaan ini kita akan mendapatkan A, B, C, D, E, F. Ya, ada 6 nilai. Kemudian di sini kita bisa menghitung B1-nya berapa. Oh ini, B1 adalah A berapa, kali dengan B, kurangi CD, dibagi dengan F. B2, DE, ya, kurangi AC, ya, dibagi dengan F. A-nya sigma Y, ya, dikurangi B1 ini ya, ketemu ya, B1 kali sigma X1 kurangi B2 sigma X2 dibagi dengan F. Maka dengan cara ini maka teman-teman akan mendapatkan besaran atau persamaan yang kita harapkan yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 tambah B2 X2. Ini harapannya. Maka dengan cara ini lebih simpel. Nah, berikutnya setelah kita mendapatkan persamaan regresinya, maka berikutnya kita uji korelasi, ya. Korelasi dan juga determinasi. Kalau determinasi itu adalah untuk mengetahui kontribusi atau pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Maka di sini koefisien determinasi itu kita gunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Rumusnya bagaimana? Nah, di sini ya. Jadi R kuadrat sama dengan B1 ya sigma X1Y yaitu jadi X1 dikali dengan Y disigmakan itu. Ditambah B2 sigma X2 kali Y dibagi sigma Y kuadrat. Ini. Nah, persis dengan sebelumnya apabila R kuadrat bernilai 0, maka dalam model persamaan regresi yang terbentuk, variasi variabel tak bebas Y tidak sedikit pun dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas dari X1 dan X2. Jadi tidak bisa dijelaskan pengaruhnya seperti apa atau tidak. Pengaruh itu nggak bisa dijelaskan kalau R kuadratnya itu nilainya 0. Jadi kalau misalkan mendekati 1, maka sangat bisa sempurna dijelaskan. Gitu. Maka di sini ketika R kuadrat bernilai 1, maka dalam model persamaan regresi yang terbentuk, variabel tidak bebas, yaitu variabel Y, secara sempurna dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas X1 dan X. Gitu. Sama dengan sebelumnya, gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya setelah ini kebalikannya, ini tidak korelasi dulu tapi langsung determinasi. Nah, determinasi ini kita akar, ya maka kita akan mendapatkan nilai korelasi, ya.
korelasi untuk mengetahui seberapa besar korelasi secara serentak atau simultan antara variabel X1, X2, dan seterusnya ya, tergantung X-nya, dengan variabel Y dapat digunakan, intinya R sama dengan akar dari R kuadrat atau akar dari determinasi. Maka di sini nilai R itu kan min 1 ya, sampai dengan 1. Ya. Jadi kalau nilainya adalah semakin kuat, ya misalkan nilainya adalah positif 1, maka korelasinya kuat. Gitu. Sebaliknya, jadi semakin mendekati angka 0, maka korelasinya lemah. Dan ini untuk mengetahui hubungan, apakah hubungan terbalik atau lurus atau berbanding atau tidak ada hubungan, maka dengan cara uji korelasi. Maka di sini kalau kita analisis lebih dalam, teman-teman, maka terdapat 3 macam bentuk korelasi parsial, X1 dengan X2, X1 dengan Y, dan juga X2 dengan Y. Jadi teman-teman harus menguji korelasi antar variabel dari data yang ada atau yang diperoleh, gitu kan? Maka di sini rumus dasarnya ini, ya L sama dengan N sigma XY kurangi sigma X sigma Y dibagi akar panjang ini N sigma X kuadrat minus sigma X dikuadratkan kali N sigma Y kuadrat minus sigma Y dikuadratkan. Maka di sini kita istilahkan, misalkan X1, ini kan X1 dengan X2. Ya ini ganti aja, ini kan X. X1 sama dengan X, X2 sama dengan Y. Masukkan kesamaan ini menjadi seperti ini. Kemudian hubungan R X1 dengan Y. Maka X-nya adalah X1, Y-nya ya Y. Ini X-nya X2, yang Y ya Y, masukkan sini. Sehingga kita mendapatkan 3 jenis uji, 3 hasil uji korelasi antar variabel dari regresi ganda. Nah, dan ini saya kira masih simpel, teman-teman. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menguji hipotesis signifikansi variabel, signifikansi konstanta yang ada dari persamaan regresi itu. Jadi, di sini jika telah ditentukan koefisien determinasi atau R kuadrat, maka selanjutnya dilakukan uji signifikansi hipotesis. Gitu. Nah, dengan uji signifikansi, maka dapat diketahui apakah variabel bebas ya atau prediktornya atau independennya atau variabel X itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tidak bebas atau dependen atau variabel Y. Nah, maka di sini teman-teman harus bisa dipahami arti signifikan sama tidak signifikan ini penting sekali dalam semua penelitian. Jadi kata signifikan itu adalah bahwa pengaruh antar variabel itu berlaku untuk seluruh populasi. Gitu. Jadi signifikan, pengaruh signifikan itu berpengaruh untuk populasi. Nah, uji yang kita gunakan ada 2, ada uji F dan juga ada uji T. Ini pengembangan. Kenapa? Karena kalau uji T itu kan parsial. Ya, cuma satu variabel. Tapi kalau uji F ini kan uji lebih dari beberapa faktor. Gitu. Sehingga di sini sebenarnya banyak ya, ada uji Z, ada uji G kuadrat, tetapi kita mungkin utamanya adalah uji T sama uji F. Nah, gimana sih caranya atau mungkin teoritisnya seperti apa? Jadi penggunaan uji F ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam regresi ganda X1 dan X2 ini secara signifikan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tidak bebas atau variabel Y. Ini uji F, uji bersama istilahnya. Tapi kalau uji T, ini uji parsial. Jadi bertujuan mengetahui apakah variabel bebasnya, yaitu X1 dan X2, itu berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas atau variabel Y. Jadi ujinya X1 pengaruh nggak dengan Y, X2 pengaruh nggak dengan Y. Jadi ujinya satu-satu. Nah, berikutnya adalah tahapan uji hipotesisnya, ya, untuk mengetahui signifikansi dari variabel uji regresi gitu. Jadi yang pertama adalah menentukan hipotesisnya.
beta 1 sama dengan beta 2 atau B1 sama dengan B2 atau B1 tidak sama dengan B2 ya. Nah, di sini artinya apa? Variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Yang sini variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Alfanya kita gunakan 5%. Kemudian cari F hitung. F hitung berapa ini? R kuadrat dibagi dengan K dibagi dengan ini, maksudnya nanti hitungnya ini, R kuadrat kali N min K min 1 dibagi dengan K kali 1 min R kuadrat. Nah, masih ingat ya untuk apa istilahnya kemarin ya? Jadi dalam tabel F, tabel T itu kan ada istilah K. Ya, ada berapa jumlah kelas atau berapa variabel itu kan. Nah, berikutnya kita akan mencari menentukan F tabel. Saya kira gampang banget ya, F tabel alfa 5%. Kemudian di sini untuk uji F ini butuh apa namanya DF atau degree of freedom, pembilang dan juga penyebut. Nah, pembilangnya bagaimana? Untuk pembilang itu yang K-1 ya, K-1 pembilangnya. Untuk penyebutnya adalah N-K. N jumlah sampel, K adalah jumlah variabel bebasnya. Nah, kemudian mencari F hitung, ya kita bandingkan setelah tadi kan sudah ketemu ya F hitungnya di sini, F tabelnya yang nomor 4, kita bandingkan apakah H0 diterima atau ditolak. Jadi kalau F hitungnya kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Kalau F hitungnya lebih besar daripada F tabel atau sisi kanan banget, maka H0-nya ditolak. Sehingga kesimpulannya apa? Ya, kita akan bisa menyimpulkan ada tidaknya pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Ini adalah tahapannya, ada 6 tahap kurang lebih untuk menyelesaikan signifikansi pengaruh atau tidaknya dari variabel atau hasil regresi ganda. Nah, untuk uji T ya pada regresi ganda tahapannya itu sama dengan regresi linear sederhana dulu ya. Jadi T hitung sama dengan R. R-nya kan korelasi ya berapa akar N-2 dibagi dengan akar 1 min R kuadrat. Nanti bisa ketahuan apa X-nya itu berpengaruh tidak ya terhadap Y, baik X1 terhadap Y atau X2 terhadap Y. Jadi ini tahapannya sama dengan sebelumnya gitu ya. Contohnya begini, kita harus misalkan dalam pembelajaran ya, penelitian pengaruh model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi. Variabel bebasnya atau independennya adalah model pembelajaran. Ya, di sini ada sintaknya, ada LKPD-nya, aspek pengetahuan itu kan. Maka ini bisa X1 dan X2. Kemudian dependennya adalah kita post test yaitu aspek kemampuan berpikir tingkat tinggi. Maka analisis nanti kita siswa butuh ini sintak nilai siswa, sintaknya seperti apa, nilai siswa dari LKPD-nya seperti apa. Nanti dimasukkan, dianalisis jadi X1, X2, dan Y. Ini jarang sekali teman-teman menerapkan uji regresi dalam uji pengaruh. Maka di sini saya sampaikan, kalau teman-teman ujinya pengaruh, ya melihat lebih dalam, melihat lebih detail variabel di dalamnya, maka uji regresi. Nah, sebagai contoh, ya kita ada suatu contoh, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan dan juga pengaruh variabel X1, X2 terhadap Y. Datanya seperti ini. Ditanya, hitunglah koefisien korek regresinya. Ya sudah, tinggal selesaikan saja. Y, X1, X2, kita butuh Y kali X1. Y kali X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, kan? Nah, ini datanya ini kemudian kita selesaikan dengan Excel, temu seperti ini. Jadi Excel sangat membantu sekali. Kemudian dengan menggunakan persamaan sebelumnya, teman-teman, yang persamaan 1, 2, 3 tadi sebelumnya. Nah, seperti ini, ya kita boleh menggunakan rumus yang sini, boleh menggunakan rumus yang
ABCD sampai dengan N. Nah, ini mendapatkan 3 persamaan, sama 1, 2, 3, tinggal kita selesaikan. Ya, atau kita menggunakan rumus yang satunya A, B, C, D, E, F ya. Nanti ketemu B1, B2 dan juga A. Nah, dari sini kita gunakan rumus yang kedua karena simpel ya. Cari A sama dengan N sigma X1 kali Y itu kan min sigma X1 kali sigma Y. Sigma X1Y nilainya 409 ya. Sigma X1Y ini kan sigma X1Y. Nah, ini 409. Jadi teman-teman harus bisa membaca ini gitu. Ya sudah, ini kalau sudah ketemu tinggal dimasukkan aja B1, B2 sama A, ketemu persamaan ini. Gitu. Baik, sampai sini teman-teman ada yang masih belum paham terkait dengan regresi ganda? Silahkan ditanyakan. Mohon konfirmasinya kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Insyaallah sudah, Pak. Oke, baik. Berikutnya kita lanjut pada soal yang sudah saya bagi kemarin ya. Kemarin kan ada nomor 1, 2, dan 3. Baru nomor 1 yang dikerjakan, sekarang nomor 2 dan nomor 3. Ini saya jelaskan dulu. Sama, jadi teman-teman harus mengikuti panduan yang ada di PDF presentasi ya. Jadi nomor 2 ini umur hari, berat lahir, panjang badan. Nah, di sini adalah umur anak X1, ini umur ya. Beratnya adalah X2, kemudian panjang badan adalah Y. Dicari berapa sih persama regresinya. Y sama dengan A ditambah B1 X1 tambah B2 X2. Kemudian prediksikan kalau X1-nya 75, kemudian X2-nya 3,5, maka Y-nya berapa? Kita gunakan hasil A. Persamaannya apa? Masukkan datanya, maka ketemu panjang badan. Prediksi. Kemudian nomor 4, ini juga sama ya tahapannya. Cari ini Y, ini X1, X2. Koefisien regresinya berapa? Koefisien determinasinya, koefisien korelasinya, kemudian uji F. Ya, uji F untuk para pengaruh apakah X1, X2 juga terhadap Y. Gitu. Baik, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Baik, kalau sudah silakan dikerjakan ini. Kemudian apa namanya? Sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Ada 10 kelompok ya. 10 kelompok, sila saya masukkan, saya buat 10 kelompok dulu. Nanti salah satu wakil kelompoknya masuk dulu, nanti yang lain langsung ikuti kelompoknya gimana. Silakan masuk ke kelompok masing-masing. Untuk breakout room-nya nanti akan saya cek progresnya seperti apa. Tapi kalau mau sholat juga boleh ya, sambil sholat ini saya juga mau persiapan sholat itu.
Yang belum masuk ke kelompok, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing room sesuai dengan room ya.